Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Dalam persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, mengungkap momen saat ia mengetahui ternyata ada luka-luka lainnya di luar batas kepala hingga dada yang diizinkan polisi yang mengantar jenazah anaknya. Luka-luka yang dinilainya tidak wajar di tubuh Yosua terlihat saat keluarga akan menambahkan formalin sebelum merampungkan proses pemakaman. Saat itu harapan keluarga akan prosesi pemakaman kedinasan jenazah Yosua tidak dikabulkan karena syarat yang kurang. Anak saya yang paling bungsu, si Reja atau Mahareja Rizky, menceritakanlah kepada kami keluarga bahwasanya formalin yang ada disuntikkan ke tubuh almarhum berdosiskan 24 jam. Otomatis keluarga termasuk tante-tantenya mengambil inisiatif untuk menambahi formalin. Pergilah mereka ataupun menginformasikan ke pihak medis Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar untuk meminta pertolongan disuntikkan formalin ke tubuh anak kami almarhum. Pada hari Minggu tanggal 10 pada hari Minggu. Saya waktu itu datang itu tim medis berada di luar rumah bersama dengan para pelayat. Jadi datang waktu itu si Pasar Ibu beserta Bu Nadia datang ke rumah untuk menambahkan formalin. Saya di luar, sesudah ditambah formalin, kami di luar. Waktu itu saya belum mengetahui luka-luka tambahan. Sesudah sore hari, adik saya Rohani menunjukkan foto-foto luka-luka tambahan yang ada di tubuh almarhum. Saya melihat beberapa tambahan lagi luka yang ada di tubuhnya. Sampai saya bilang sama adik ipar saya Rohani, loh masih ada tambahannya, kok bisa jadi begini. Pada waktu itu saya lihatlah luka tambahan di rusuk kanan memar, rusuk kiri ada memar, ada lagi luka di bahu agak kanan atas, dan jari-jarinya kelingking dengan jari manis hampir putus nampaknya di foto itu, dan di kaki sebelah kanan ada luka berupa luka sayatan. Sampai saya menangis lagi pada saat itu waktu melihat luka tambahan itu. Sesudah hari Seninnya diadakan lagi acara adat untuk pemakaman, mulainya tepat jam 10 pagi. Dimulailah acara adat menjelang jam 2 siang pada tanggal 11 2022, waktu kami masih mengadakan acara adat, datanglah dari dalam rumah memanggil saya untuk masuk ke dalam rumah. Saya lihatlah di dalam rumah sudah ada Pak Pendeta David, Pak Victor, Pak Leonardo, Pak Sinaga, Kabid Propam Jambi beserta anak saya Reja. Datang Pak Leonardo langsung mengutarakan meminta maaf Pak, acara pemakaman secara dinas tidak bisa dilaksanakan. Saya tertegun pada saat itu, kok bisa begitu Pak? Ada kabar dari Mabes bahwa almarhum administrasi tidak lengkap. Jadi saya merasa bingung, administrasi apa lagi yang tidak lengkap saya dalam pikiran. Administrasi apa Pak? Itu adalah kabar ataupun perintah dari Mabes. Yang tepatnya perintah dari Mabes itu Pak Leonardo tidak mengutarakan siapa yang memerintahkannya. Jadi langsung saya ajak Pak Pendeta beserta anak saya Reja untuk keluar melakukan acara ibadah untuk penyerahan jenazah kepada pihak gereja. Sesudah kami selesai acara ibadah penyerahan jenazah kepada gereja, pada sore harinya kami langsung mengantar almarhum ke pemakaman di daerah Sungai Bahar. Selesai pemakaman kurang lebih jam 5, antara jam 5 sore jam 6 kami langsung pulang ke rumah. Sesudah di rumah, semua marga Huta Barat yang ada kumpulan kami di Sungai Bahar, langsunglah kami di sana mengadakan acara adat lagi. Acara adat secara bahasa Bataknya itu mangan indahan si pait-pait.
Artinya biar jangan terulang lagi peristiwa macam itu. Ya, kita kembali akan berbincang dengan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad. Pak Suparji, jika kita menyimak sidang dari hari Senin kemarin, ini ada yang menyita perhatian publik. Kesaksian dari asisten rumah tangga Verdi Sambo yang bernama Susi, yang akhirnya dinilai tidak konsisten oleh hakim dan tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Nah, jika melihat keterangan Susi kemarin dan sidang saat ini yang menyidangkan dua terdakwa, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, Susi juga sempat menyebut dua orang terdakwa ini. Dan keterkaitannya juga cukup dekat dari peristiwa ini karena mereka semua ada di satu tempat pada saat pembunuhan Yosua terjadi. Menurut Anda, tidak konsistennya saksi Susi memberikan keterangan dan juga perlukah konfrontir dilakukan oleh majelis hakim antara Susi dan juga Kuat Ma'ruf serta Rizal, Pak Suparji? Ya, menurut saya perlu untuk konfrontasi keterangan saksi ketika memang menyebut nama tertentu dan kemudian nama tertentu tadi itu memberikan keterangan yang berbeda. Maka di sini akan terjadi upaya penggalian fakta yang benar. Keterangan siapa sebetulnya yang benar. Dan menarik adalah ketika nanti Susi bersaksi untuk kedua terdakwa ini, ya. Bagaimana kemarin Susi seringkali menyebut om kuat gitu kan? Maka ini kan akan menjadi satu hal yang sangat penting sekali keterangan saksi terhadap pembuktian para terdakwa ini, termasuk pada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, karena dua nama tadi seringkali disebut oleh Susi. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana keterangan yang disampaikan oleh Susi itu, di mana dalam pandangan majelis hakim terjadi satu inkonsistensi, terjadi satu kepalsuan, terjadi satu kebohongan, tetapi tentunya sebagai sebuah pernyataan, sebagai sebuah fakta persidangan, itu hakim akan memberikan penilaian. Penilaian majelis hakimlah yang akan didasarkan pada logika-logika yang benar, pada fakta-fakta yang objektif, dan dukungan dengan alat bukti yang lain. Jadi kalau kembali pada pertanyaan, ketika ada satu keterangan yang inkonsisten, keterangan yang satu dengan yang lain saling bertentangan, maka upaya untuk membangun konsistensi, harmonisasi keterangan tadi itu memang diperlukan. Salah satu metodenya adalah bisa dilakukan dengan cara mengkonfrontasi. Meskipun bisa saja hakim akan memiliki penilaian tanpa konfrontasi, karena hakim bisa memberikan penilaian, konfrontasi mungkin saja juga tidak akan efektif. Karena apa? Karena masing-masing pihak akan mengelak, masing-masing pihak akan menentang dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi itu bisa saja metode diterapkan konfrontasi. Tapi kembali lagi, hakim punya penilaian-penilaian secara sendiri gitu. Ya. Baik. Lalu yang menarik juga Pak Suparji, kemarin pada saat sidang dengan kesaksian Susi di persidangan, ini jaksa penuntut umum sempat curiga bahkan Susi ini menggunakan alat komunikasi, alat bantu dengar untuk menerima jawaban-jawaban dari seseorang yang entah siapa lalu dikemukakan di persidangan. Nah, kecurigaan jaksa penuntut umum ini apakah wajar dan apakah boleh dalam persidangan sebelum saksi ini bersaksi di depan persidangan kita atau jaksa ataupun majelis hakim memeriksa semua saksi yang menempel pada tubuh saksi sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan itu? Ya, menurut saya boleh ya untuk kemudian memastikan bahwa para saksi yang hadir itu adalah betul-betul menyampaikan sesuatu yang karena dirinya sendiri gitu loh. Bukan karena rekayasa, apalagi disetir, apalagi digiring, apalagi diarahkan oleh pihak lain. Kecurigaan jaksa tadi itu menurut saya jangan hanya berhenti di kecurigaan, buktikan. Jangan hanya berhenti mengungkapkan spekulasi, buktikan, tindak lanjuti. Kan tidak sulit gitu loh. Bagaimana dia datang, dari mana dia datang, bagaimana dia masuknya persidangan, bagaimana alat komunikasi tadi, kan bisa terdeteksi. Ya. Kita masuk di dalam ruang persidangan itu, dalam ruang berita acara pemeriksaan itu kan HP pun juga ditinggalkan. Ini kok bisa sampai lolos? Kalau memang betul-betul itu terjadi, menurut saya ini adalah suatu fenomena yang fantastis, fenomena yang menarik, dan ini menjadi sebuah pertanda bagaimana akan menjadi korban baru. Gitu. Kenapa? Karena ternyata
belum selesai untuk melakukan sebuah rekayasa. Dan ini ketika seseorang menyampaikan sesuatu itu palsu, sesuatu bohong, 174, 242 KUHP itu jelas sekali. Bisa dipenjara 7 tahun, bisa dipenjara 9 tahun. Dan ini tentunya akan menyulitkan majelis hakim dalam proses menggali sebuah kenyataan, sebuah kebenaran. Jadi ini adalah satu hal yang menarik. Kalau seandainya jaksa mencurigai bahwa Susi ini menyampaikan berdasarkan ya komunikasi dengan yang lainnya, wah ini bisa membahayakan. Ini adalah bisa dikategorikan pelecehan persidangan, bisa dikategorikan penghinaan pengadilan. Karena apa? Karena tidak menghormati keadilan. Di mana dalam persidangan itu harus betul menyampaikan sesuatu yang benarnya. Tidak boleh karena pihak lain menyampaikan itu. Tetapi dalam rangka buat sebuah keadilan, ini harus betul-betul faktual. Kalau seandainya dilakukan itu kan bisa mencederai rasa keadilan, bisa mengakibatkan putusan yang tidak adil, bisa berbahaya, dan hakim harus mempertanggungjawabkan konteks keadilan tadi itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya, dengan irah-irah yang sangat sakral tadi itu, semua pihak harus mendukung itu, terutama keadilan. Itu. Baik, ya, terutama juga tadi kita berbicara soal Susi ini punya peran penting karena dia juga salah satu saksi. Apakah benar istri Verdi Sambo yang selama ini dikatakan mengalami pelecehan seksual atau tidak? Karena pelecehan seksual ini jadi delik yang menjadi alibi Sambo untuk kemudian membunuh Brigadir Yosua. Ini juga bisa meringankan hukuman. Tapi kita harus buktikan bahwa apakah betul Putri Chandrawati ini mengalami kekerasan seksual atau tidak. Which is yang semua orang menganggap bahwa ini sepertinya tidak mungkin terjadi pada Putri Chandrawati. Baik, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar, Supardi Ahmad, terima kasih banyak Pak Supardi sudah berbagi perspektif hukum dalam konteks sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sampai ketemu lagi Pak Supardi, sehat selalu. Dan breaking news Kompas TV jeda sejenak, kami kembali sesaat lagi.